Hadirin berbahagia, selamat datang dalam acara Festival Giring Samudro dalam rangka Hari Jadi ke-700 Kabupaten Pati dan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Satukan tekad, Pati maju, Pati makmur, Pati sejahtera. Para pimpinan BUMN dan BUMD se-Kabupaten Pati serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Malam hari ini sungguh spesial dalam acara di malam hari ini. Dan senang sekali, bangga sekali kita sebagai warga, kita berdua warga Kabupaten Pati asli ya, Yuan. Iya, betul sekali. Senang sekali dapat berdiri di sini tentunya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu bentuk upaya kita agar kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pati. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam segala hal di sini maksudnya dari sisi pelayanan. Saya juga terima kasih Pak Camat dan teman-teman di kecamatan yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya terima kasih kepada para petinggi yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tentunya apa yang kita lakukan masih banyak kita kekurangannya. Yang tentunya ke depan harus segera kita evaluasi dan kita benahi sehingga kita akan memberikan kemudahan-kemudahan yang tentunya akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pati. 401 desa dan 5 kelurahan. Ini tentunya langkah konkret yang harus kita benahi di seluruhnya sehingga kita mampu berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita akan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan simbolis dari Kecamatan Sukolilo kepada pejabat Bupati Pati di malam hari ini. Nampak di sana Yuan, Kecamatan Sukolilo beserta seluruh perangkat desa se-Kecamatan Sukolilo. Oke, jangan lupa tanggal 29 September ya, Meron di Sukolilo. Agenda tanggal 29 September 2023 hari Jumat Pon, ya. Oke. Meron Sukolilo. Kecamatan Gabus adalah kecamatan yang penduduknya heterogen, berbagi bidang seni dan budaya, juga bidang ekonominya, sehingga tradisi yang berbasis kearifan lokal sangatlah beraneka ragam, mulai dari umbeng pasar jika punya gawe, umbeng desa, tiap malam jemuah wage yang dilakukan oleh komunitas Barongan, dan hal-hal yang membuat semua warga bertemu sebagai generasi penerus bangsa yang mendambakan hidup sejahtera, namun tetap memegang teguh nilai. Dan kapakku selembut kapuk menjadikan doa bersama untuk sedulur-sedulur. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kecamatan Gabus di malam hari ini.
dengan judul Kapokku Sekuat Kapak. Bapakku selembut kapuk. Memang Kecamatan Gabus itu sangat terkenal di luar sana dengan penghasil kasur yang empuk sekali. Oh, Yuan punya kasur yang empuk? Punya, kebetulan juga berasal dari Gabus. Terkenal dari Kecamatan Gabus. Bangga jadi orang Pati, bangga jadi warga Gabus. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kecamatan Gabus. Ya, nampak di sana Bapak Camat Gabus. Selamat malam Bapak, luar biasa penampilan dari putra putri. Melalui hasil bumi dan lautnya, masyarakat Tayu yang sebagian besar petani dan nelayan, salah satu penghasil pendapatan daerah di Kabupaten Pati, digambarkan melalui pertunjukan Bumi Mina Tani. Selasi gerakan rampak dan luwes yang dibawakan oleh penari. Kecamatan Tayu. Yuan, Iya, itu ada ikan. iya emang ada ikan. Ya, kita harus gemar makan ikan. Betul juga, sekali, ya. untuk menambah kesehatan dan kecerdasan bangsa tentunya. Iya. Tadi bagi-bagi apa Bapak kok kita nggak dikasih? Pak Camat bagi-bagi apa Bapak? Ikan dan matoa. Ikan dan Kita kok matoa. nggak dikasih loh di sini loh ya. Luar biasa. Terima kasih Tayu. Kecamatan Tambak Romo adalah bagian dari wilayah Kabupaten Pati.
terbentang luas pegunungan Kendeng. Dalam perkembangan zaman, wilayah Kecamatan Tambak Romo kali ini Tambak Romo memunculkan wisata religi makam Nyi Ageng Ngerang. Nyi Ageng Ngerang adalah Terah Majapahit Yang diikuti dan dihadiri Forkopimda, Forkopimjam dan Kakades Kecamatan Tambak Romo. Didukung dan diikuti segenap lapisan masyarakat, baik dari lingkup Kabupaten Pati maupun dari luar daerah. Kuliner unggulan di Kecamatan Tambak Romo adalah sego tewel bungkus godong jati, Mbah Rasiah Putu, 2. Pasu Kendeng, Paten. 3. Mbah Butit. Sekarang sudah berkembang dan berdiri beberapa warung sego tewel. Silahkan datang di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Kecamatan Tambak Romo. Ini anak-anak yang sangat berbakat. Siapa tahu di tahun mendatang Ya. ada menjadi penari profesional yang bisa membawa nama harum, nama baik Kota Pati di kancah nasional. Amin. Tadi mengusung tema Tepuk tangan sekali lagi Kecamatan Tambak Romo. Tombak selalu. taglanya bagus ya. Sego tewel Tambak Romo. Mari kita sapa perangkat desa, para kepala desa, seluruh Kecamatan Tambak Romo. Terima kasih penampilan yang sangat luar biasa juga ya. Siap. Terima kasih dari segenap pengisi acara. Baru 4 kecamatan yang tampil di malam hari ini. Berarti masih ada kurang lebih 17 kecamatan lagi yang belum tampil di malam hari ini. Ya, jangan buru-buru beranjak dari tempat Anda ya, ya. Karena apa? Malam hari ini bukan hanya sekedar tarian. Makan sego tewel sambil Kecamatan Betari Jaksa dengan tema Carang Soko. Kecamatan Wedari Jaksa menampilkan OPK Mandeling, Carang Soko, tari Pak Tani dan Bu Tani,
serta jujur langkah pesisiran yang dimainkan oleh Bapak Camat, Bapak Kepala Desa. Dengan singkat cerita, Jarang Soko sebagai berikut. Diawali perjodohan antara Dewi Rayung Wulan, yaitu putri dari Adipati Jarang Soko yang terletak di antara Desa Sukoharjo dan Panggung Royong, dengan Raden Josari, putra dari Adipati Paranggarudo. Namun Rayung Wulan menolak dan meminta Dalang Soponyono membawa lari dirinya. Sampailah di daerah Mojosemi ditolong oleh Kembang Joyo dan Ki Sukmonyono. Karena Kadipaten Jarang Soko luluh lantak akibat peperangan dengan Paranggarudo, maka Kembang Joyo dan Dalang Soponyono. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penampilan Kecamatan Wedari Jaksa. Kembang Joyo sering menunggangi daerah-daerah dari kabupaten. Kalau jalani pesan dengan panjenengan nemu wangsit rumah negeri jauh menimpa kurung. Sering jika bertemu santan lan pulau aren, aku kapan awas kembali. Jajan semua dibagiin untuk seluruh penonton. Keren, 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 keren. Oh, ini hasil bumi juga dari Kecamatan Oh, dari Wedari Jaksa. Jaksa. Gunungan disebar kepala desa, ibu kepala desa, UPT dinas, dan perangkat desa sekecamatan Wedari Jaksa. Dan Serta tidak lupa penampilan dari seniman cucuk lampa. Dari seluruh rombongan tampil mulai dari perempatan Kodim hingga sampai di depan panggung kehormatan di malam hari ini. Kayen! Tokoh Saridin atau Sejangkum merupakan salah satu waliullah yang berasal dari Desa Miono atau Kayan. Sejarah beliau sudah tidak asing di telinga masyarakat. Adalah pada saat Saridin mengerjakan sawah saat musim tanam. Beliau didatangi Sultan Agung dari Mataram. Kedatangan Sultan Agung menemui beliau yaitu untuk meminta tolong kepada Saridin karena adik dari Sultan Agung sedang sakit dan beliau diminta untuk mengobati. Karena saat itu sedang musim tanam, Saridin minta maaf kepada Sultan Agung karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan sawahnya. Padahal kalau nanti sampai telat dalam mengelola sawah, nanti bisa terlambat dan gagal panen. Dengan berbagai pertimbangan dan rayuan, akhirnya ada solusi di mana Sultan Agung mengolah sawah milik Saridin, sedangkan Saridin sendiri pergi ke Mataram. Produk unggulan wilayah Kayan adalah jambu lumut. Jambu ini sudah dipatenkan berasal dari wilayah Kecamatan Kayan, sedang wilayah pemasaran yang sejauh ini sudah merambah ke tingkat nasional.
Kecamatan Kayen yang telah tampil di malam hari ini. Sudah pernah merasakan Sudah manisnya. tidak asing lagi dengan manis dan lembutnya jambu lumut khas Kayen tentunya. Ya, tadi juga mengusung tema Syekh Jangkung yang sudah terkenal tentunya ya. Betul sekali. Keduanya. Salah satu wali Allah yang juga banyak diziarahi bukan hanya warga Pati tetapi juga dari luar Pati tentunya. Iwan, ini tambah Iya. di hadapan kita ya. Ya. Ini masih Kecamatan Kayen ya. Kecamatan Jaken dengan tema Gerobok. Boleh berikan tepuk tangan meriah untuk Kecamatan Jaken di malam hari ini. Gerobok adalah tradisi untuk menyambut masa tanam padi di tanah Bengkok Petinggi di Desa Aromanis, Dukuh Wungu, Kecamatan Jaken yang merupakan tradisi leluhur Karena telah memberikan rezeki berupa hujan sehingga sawah Bengkok Petinggen yang merupakan sawah pada hujan dapat ditanami padi dengan baik. Gerobok juga sebagai implementasi penghormatan kepada Sang Hyang Widi, penghormatan kepada cikal bakal omah Rinowengi, serta penghormatan kepada kaki babat ini babat yang telah membuka lahan persawahan. Sebagai persembahan kepada cikal bakal, maka dipersembahkan berupa sesaji atau sajen yang dibawa dengan menggunakan jolen atau rumah sesaji. Jolen ini dibawa dari rumah kepala desa ke sawah atau Bengkok Petinggen yang akan ditanduri pari. Sesampainya di sawah, maka kepala desa nanduk no sajen yang ada di dalam jolen. Kemudian kepala desa miwiti atau memulai tandur pari yang melaksanakan tanam padi. Maka ditanggapi sinden atau tayub sampai yang tandur itu selesai. Panjenengan Nembang Kecamatan Negeri Kau. Hadirin yang berbahagia, berikut penampilan dari Kecamatan Tenggelam Solo Aren. Jaken. Awas kemini. Tepuk tangan untuk Kecamatan Jaken. Terima kasih untuk Kecamatan Jaken yang telah mempersembahkan kreativitas yang banyak masyarakat Pati belum tahu masa tanam padi di Bengkok Petinggi, Petinggi, iya. di Desa Aromanis, Dukuh Wungu, Kecamatan Jaken. Tadi nampak juga ada di tanggap ke apa tadi? Tayuban. Ya. Sampai Iya. masa tanam selesai untuk menjaga barang berharga Anda masing-masing
Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Barang selama berharga. acara ini berlangsung. Benar sekali. Salah satu barang berharga kecuali handphone, kunci motor, Emas-emasan. pasangan, perhiasan, juga anak. Iya, nama di sini. Sini sayang, sini. Sini adik, sini. Tuh. Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Silahkan yang merasa kehilangan anak bisa mengambil anaknya. Kok mengambil? Bener dong, Menjemput. menjemput anaknya di panggung utama. Dipersilahkan. Ganteng loh, ganteng Ya, ya. baik. Ini boleh di zoom di layar boleh di zoom. Kameramen, halo. Boleh di zoom di belakang sini. Iya, ini adiknya yang kehilangan orang tuanya. Kalau nggak ada yang jemput, ikut nge-MC kita. Oke, terima kasih. Iya. Orang tuanya keasikan Mohon nonton. perhatian, Bapak Ibu, Mas Mbak. Baik, sekali lagi Bapak Ibu mohon perhatian bagi yang merasa terpisah dengan Putra tercintanya yang Ya. bernama Farel menggunakan baju warna hijau Biru. dengan biru ya, dengan celana pendek abu-abu, ya, ya bisa merapat ke ke panggung stage. utama. Baik. Tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Juwana. Bulan dari Kecamatan Juwana yang terpusat di Desa Growonglor. Melalui pertunjukan ini, Juwana ingin mengusung kegiatan proses pembuatan kuningan dari bahan menjadi produk unggulan. Yang pertama yaitu proses ngindang, yang merupakan proses pencucian kenying atau bahan bekas peleburan kuningan yang mana masih mengandung kadar kuningan sekitar 40%. Sebelum dilebur atau dimasak harus dicuci. Selanjutnya adalah tahap dicetak atau dicor. Tahap berikutnya adalah proses mikir atau finishing. Pengrajin kuningan tidak lupa akan kiat-kiat dari leluhur, dan dalam hal ini leluhur Juwana diwakilkan atau disimbolkan oleh seorang penari perempuan. Sing Manunggal lagi daerah-daerah tadi kabupaten kau jalani pesan dengan Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan Kecamatan Dukusti. Dukusti merupakan kecamatan yang berada di wilayah paling ujung utara Kabupaten Pati. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara. Dari sudut pandang budaya di Kabupaten Pati dihuni masyarakat yang bersifat bineka atau plural. Ribuan masyarakat yang hidup di Dukusti menyebar di 12 desa dan masing-masing memiliki konfigurasi budaya yang sedikit berbeda. Berbagai ragam budaya masih tumbuh dan berkembang di Kecamatan Dukusti. Salah satunya adalah kesenian barungan. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa sedekah bumi dilaksanakan dengan harapan supaya di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Sing Manunggal lagi daerah-daerah tadi kabupaten kau jalani pesan dengan panjenengan itu wangsit mantan negeri Dawud Desa Kono sing dikawin sama santen lan kula aren nalika bapak alam
Kecamatan Celua dengan tema Jembul Doran Macul Langit. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Celua. Di tengahnya Kecamatan Celua yang mayoritas penduduk berpos sebagai petani, terdapat sebuah tradisi ngiring jembul. Pentas ini diadakan sebagai bagian dari tradisi setempat untuk memperingati sedekah bumi yang diselenggarakan setahun sekali. Kelompok Pencik Jawa mempersembahkan keahlian bela diri yang memukau. Tidak hanya itu, kekayaan budaya Kecamatan Celua semakin terpancar dengan jalan kepang, tarian tradisional yang menjadi simbol kesatuan dan kerukunan di antara warga. Semua ini mencerminkan semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang kental dalam kehidupan masyarakat Celua. Setiap tahunnya, kirap jembul menjadi ajang bertemunya generasi muda dan tua. Pentas kolaborasi tradisi jembul dengan atraksi pencik, leber, dan jarang kepang mojo. Forum anak kecamatan, Bapak Camat beserta istri dan 13 kepala desa se-Kecamatan Celua beserta istri mengajak semua orang untuk merasakan kehangatan, kebersamaan, dan keindahan budaya lokal dan mengharap berkah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman Pulau Aren, narkoba awas komedi. Tepuk tangan untuk Kecamatan Celua. Jawa, bandeng dan udang sebagai hasil unggulan di bidang perikanan. Seni batik yang dominan berasal dari pusat budaya Surakarta dan Yogyakarta ternyata mampu dikembangkan di daerah Batangan, terutama di desa Bumi Mulyo, mengusung tema perikanan dan juga pertanian yang kemudian dinamakan Batik Asem Mujil. Bergerak ke selatan, ada produk unggulan yang digarap banyak pengetahuan dan peralatan tradisional, yaitu hasil bumi pertanian bawang merah, gemah rempah loh jinawi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kecamatan Batangan.
silam menjadi agenda yang rutin digelar warga desa Margoso. Kirap tradisi laporan menjadi agenda yang rutin digelar oleh warga masyarakat Desa Sonean, Dukuh Sumber, Kecamatan Margoyoso. Setiap penanggalan malam Jumat Wage pada bulan Suro. Tradisi ini merupakan ritual tolak bala terhadap hal-hal negatif yang dikisahkan sebagai pagebluk atau roh-roh jahat dan mara bahaya yang pernah menyerang dusun kala itu. Selain itu, ritual lamporan juga dikeramatkan warga untuk perawatan atau mengistirahatkan sajian nasi sego liwet yang dihidangkan dan disantap bersama-sama, sekaligus menjadi ucapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nantinya hasil panen dapat melimpah. Adapun pasukan Dayak dinarasikan sebagai barisan pembawa api obor dalam sebuah kegaduhan guna mengusir roh-roh jahat atau pagebluk. Pasukan Dayak sendiri merupakan akulturasi budaya suku pedalaman Papua yang dibawa oleh salah satu putra daerah Sonean di tahun 1957. Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso juga memiliki atraksi budaya lain yang diantaranya seni bela diri enci dan juga tari topeng yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia tak berbenda. Bapak Ibu, pada tahun ini tradisi kirap laporan di Sonean akan diadakan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 10 Agustus 2023 atau 3 hari lagi dari malam ini. Kami persilakan untuk berkunjung dan menikmati atraksi. Tepuk tangan Kecamatan Margoyoso. Dengan menggunakan alat tambang, kaum wanita di desa ikut bekerja mengelola sumber daya alam yang melimpah. Mereka bekerja di kebun, di ladang, di sawah untuk memetik buah-buahan. Dengan menggunakan tampah, hasil panen menjadi melimpah ruah. Hidup serba kecukupan, jauh dari susah. Hidup menjadi aman tentram dan mendapat berkah. Namun dibalik itu, kita tidak boleh lupa beribadah. Kita harus bersyukur dan bersedekah. Kembali Joyoi dari Manunggalagi, daerah-daerah dari Kabupaten. Kau jalani pesan tenang.
Tepuk tangan meriah untuk Kecamatan Tlogowungu. Ara-araan Dewi Sri adalah kolaborasi seni atau performance art yang terjawantah ke dalam simbol kemakmuran, yaitu pangan, sandang, papan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Arakan gunungan hasil bumi, padi, buah, dan palawija, nuansa progresif estetis menjadi simbol makmur sandang, konfigurasi tari barungan, dan jarak kepang. Di pelataran rumah Joglo sebagai penanda ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga makmur papan, merayakan kemakmuran semata kearifan, kesederhanaan masyarakat desa. Berikut penampilan dari Kecamatan Wino. Kembang Joyo ini sing manunggalake daerah-daerah dari siji kabupaten. Kang diarani pesantren. Panjenengan nemu wangsit lumantar negeri dawuh kita kulo. Berikut adalah arak-arakan Dewi Sri. Dewi Sri di atas singgasana adalah simbol makmur pangan. Dewi Sri di atas singgasana adalah simbol makmur pangan. Busana batik dibalut anyaman bambu, nuansa progresif estetis. Boleh beri tepuk tangan meriah untuk Kecamatan Wino. yang telah tampil. Kecamatan terakhir mempunyai keberagaman seni dan budaya yang berkembang di masing-masing wilayahnya. Di antara keberagaman tersebut, kami persembahkan seni pencak silat Gongci dan kesenian Baruno dalam Karnaval Budaya dan Festival Giri Samudro tahun 2023 dalam rangka memperingati Hari Jadi Pati ke-700. Meskipun saat ini Indonesia sudah terlepas dari cengkraman penjajah Belanda, namun kesenian tradisional tersebut terus dilestarikan secara turun-temurun di Desa Pasucen dan sekitarnya. Hingga saat ini, seni bela diri Gongci masih sering ditampilkan di acara seperti hajatan hingga Sukabumi di Pati, khususnya Kecamatan Krani.
Nama Baruno berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Varuno atau Var yang berarti membentang atau menutup. Baruno digambarkan sebagai sosok dewa laut atau dewa air, hanya bertulang di sendang yang berada di desa Kertomulyo. Dalam penokohannya, Baruno dikelilingi pasukan ceblong cebong dengan tarian khas sendiri, lalu ada Tuan Pari, sosok penguasa atau raja, dan juga mengikut sertakan tarian Dewi Sri yang dilakukan oleh 5 penari wanita berkostum hijau. Satu pemain menjadi Dewi Sri dan yang 4 sisanya adalah abdinya. Kesenian Baruno berdiri pada tanggal 2 Januari 2021 pada agenda tahunan Kertomulyo Culture Festival yang diselenggarakan Karang Taruna Desa Kertomulyo bersama komunitas Sanggar Pasionan. Dalam pementasannya, Baruno masih menggunakan ritual penaruhan sajen di beberapa tempat sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan rasa syukur atas limpahan rahmat dari Sang Pencipta. Jakenan dengan tema Tari Among Tani. Tari kreasi Among Tani merupakan tari yang diciptakan oleh Ibu Waryanti dari Sanggar Tari Diajen. Tarian ini diambil dari kebudayaan masyarakat Jakenan yang mayoritas merupakan petani. Tarian ini memiliki gerakan yang menggambarkan suasana musim tanam padi tiba. Ada gerakan para petani sedang menanam. Di tengah tarian muncul Dewi Sri sebagai simbol Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Mitos pertanian Dewi Sri termuat dalam naskah-naskah Jawa mengandung kearifan lokal yang berkaitan dengan pertanian, kesuburan, pangan atau padi, dan diaktualisasikan dalam upacara ritual bersih desa. Yaitu tradisi ngepek nganten. Upacara adat ngepek nganten dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas keberhasilan panen yang dilakukan oleh para petani. Ada pula masyarakat yang menyebut upacara ngepek nganten dengan wiwitan. Dalam penjelasan ini, upacara wiwitan merupakan ritual untuk memulai panen. Wiwit dalam bahasa Jawa yang artinya memulai. Puncakwangi adalah salah satu kecamatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Akan tetapi pada musim kemarau, wilayah tersebut disambi air. Berdasarkan kondisi tersebut, konsep pokok kami adalah
Dari air, kami ingin menitipkan kisah bahwa manusia harus senantiasa memiliki sifat seperti air yang bisa memberikan manfaat bagi seluruh alam, termasuk bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Air dan air, di sanalah para masyarakat menunggu jatuhnya air dari langit untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Purboyo Tirto. Kembang Coyoi sing manunggalake daerah-daerah dari Kabupaten Kalang Diarani pesan tenan panjenengan numpang setumantan segeri jauh wedi sakolo sing digawe saka santen lan gula aren nalika babat awas kemiri. Barat laut Kota Pati terdapat sebuah kecamatan yang memiliki berbagai potensi alam yang asri, warga masyarakat yang sebagian berkonsentrasi sebagai seorang petani, merupakan paduan serasi yang mengupayakan kelestarian alam. Wilayah ini ibarat surga tersembunyi. Sesuai dengan letak geografi yang berada di lereng Gunung Muria, wilayah tersebut bernama Gunung Mungkal. Inilah visualisasi keberagaman potensi dan aktivitas masyarakat Kecamatan Gunung Mungkal dalam sebuah tajuk berkarya Nyawiji Ing Giri Ngudi Raharjane Nagari. Kabupaten Kalang Diarani pesan tenan panjenengan numpang setumantan segeri jauh wedi sakolo sing digawe saka santen lan gula aren nalika babat awas kemiri. Terima kasih dari Kecamatan Gunung Mungkal di malam hari ini untuk sajian tarinya. Selanjutnya. Tari Gedulpati merupakan penggambaran ketika penjual nasi gandul menjajakan dagangannya dengan digandul pada pikulan. Tarian ini mengusung konsep pengembangan gerak tari tradisi. Tari ini mempergerakkan gerakan penjual ketika berjalan, pikulan menjadi naik turun seirama dengan langkah penjualnya. Pikulan tersebut berisi kuali serta
peralatan makanan lainnya. Daerah-daerah dari kabupaten Kalunyani pesantren panjenengan ini wangsit mantap negeri Dawud Kita Kolo sing digawe saka santen lan gula aren nalika babat alas kemiri. Nasi gandul. Nasi gandul. Enak banget. Ya, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kecamatan Pati yang sudah tampil di malam hari ini. Dan kami panggil yang punya nama Gani Zulfakor dari Ngipi. Ini usianya atau 11 dipanggil tahun. Adik Gani, silahkan ke sebelah kanan panggung atau di sekitar panggung ditunggu orang tuanya. Sekali lagi Adik Gani dari Ngipi dipersilahkan bisa ke sebelah panggung, telah ditunggu orang tuanya untuk diajak pulang besok sekolah. Iya, terpisah ini tadi ya. Masih ada 2 kesempatan lagi yang akan tampil di malam hari ini. Iya. Tentunya untuk kebahagiaan kita semua yang telah hadir hingga di malam ini. Jangan buru-buru beranjak ya. Iya. Kita nanti habis ini akan bagi-bagi jeruk pamelo tuh ada yang gede jeruk pamelonya. Baik, selanjutnya. Kecamatan Gembong, sebuah wilayah di lereng sebelah timur Gunung Muria, merupakan wilayah yang eksotis dengan keindahan alam, pegunungan, dan dua waduk sebagai salah satu wali songo yang mampu menyebarkan ajaran Islam dengan ramah dan penuh kasih sayang. Pada pagelaran budaya dalam rangka Festival Giri Samudro Kabupaten Pati
tahun 2023 ini, dengan bangga Kecamatan Gembong mengangkat tema Syiar Islam dan Perjuangan Masyarakat Gembong sebagai Bumi Santri. Atas jasa para pendahulu yang telah menyebarkan Islam, menjadikan Kecamatan Gembong Semangat perjuangan telah tertanam di dada masyarakat Gembong sejak zaman kemerdekaan dulu. Tercatat Kapten Ali Mahmudi, Wongso Sarju, dan Kopral Dalimin sebagai pemimpin pasukan pejuang Republik Indonesia di wilayah Pegunungan Muria di tahun 1948 yang telah berhasil membuat pasukan Belanda yang hendak menyerang berakhir mundur dan menyerah terhadap semangat pasukan pejuang. Selain itu, potensi desa di Kecamatan Gembong amatlah luar biasa. Mulai dari kesenian tradisional, tempat wisata, buah-buahan lokal, budaya, dan tradisi lokal di masyarakat Gembong. ora usah mamang, ayo do healing ning Gembong. Ojo uge yo. Mengangkat ikon ular welang adalah salah satu kecamatan yang menjadi kawasan industri terbesar di Kabupaten Pati, juga merupakan tempat pembuangan sampah akhir masyarakat di Kabupaten Pati. Dengan berlandaskan kondisi tersebut, konsep perform kami adalah Sabdo Paseguluran Rumekso Bumi yang memiliki makna bahwa kami bertekad dengan sepenuh hati untuk menjaga Manunggaling Roso dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Gusti, dengan bumi dan punjer kami Sang Hyang Widi. Dari sampah, kami ingin meningkatkan kisah lagi tentang sampah. Di sana ternyata merupakan rumah megah untuk habitat ular welang, ular yang sangat berbisa. Akan tetapi mampu memberikan kita piwulang bahwa hidup harus selalu eling. Pada akhirnya kita semua pasti berpulang. Salam budaya, Kecamatan Margorejo. Bang Joyoy, dari Manunggalang, daerah mana Bekri, Daun Desa Kolo. Saya di kami nomor Hanten lan Pulau Aren, Nolko Bapak.
Tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Margorejo.